wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BAT 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mohon berkenan menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah, SPDI. Saya lahir di Cianjur pada tanggal 13 Juni tahun 1994. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Salatri, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya buat pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 di kelas 5 dengan materi pokok membaca Quran Surat Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan
sekali. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Apakah hari ini kalian sudah mengaji? Kapan mengajinya? Iya, subuh. Nah ya, karena kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Ibu punya gambar di depan. Coba perhatikan. Ini gambar apa ya? Bersedekah. Kemudian berbagi. Menolong. Gambar apa lagi itu yang di depan? Ayo. Membagi. Coba yang lainnya di depan itu gambar apa ya? Ayo, selain tadi bersedekah, menolong, berbagi, itu contoh kita saling menyayangi. Nah, dari gambar tersebut kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ma'un ya. Nah, kalian tahu tidak? Surat Al-Ma'un itu berisi tentang apa? Ayo. Ya, jadi surat Al-Ma'un itu berisi tentang larangan sikap buruk yang menampakkan keangkuhan dan kesombongan ya, serta menyepelekan orang miskin dan fakir. Jadi dari gambar tadi ada nggak kaitannya dengan surat Al-Maun? Ada. Karena gambar yang tadi itu contohnya kita berbagi, menolong ya. Surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7. Ya, surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7 ayat ya. Surat Al-Maun adalah surah yang keberapa? 107. Termasuk golongan surah apa? Makiyah. Coba Ibu mau tanya, apakah kalian sudah bisa membaca surah Al-Maun? Alhamdulillah ya. Nah, Ibu akan membacakan ya surah Al-Maun. Kalian dengarkan, nanti setelah Ibu selesai, kalian membacakan apa yang sekarang Ibu bacakan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un,
tajwid yang benar. Coba surah Al-Maun itu ayat pertama artinya apa ya? Ayat pertama itu artinya apa? Tahulah kamu orang yang mendustakan agama. Arti surah Al-Maun ayat kedua. Maka itulah orang yang menghadirkan anak yatim Arti surah Al-Maun ayat ketiga. dan tidak mendorong menerima orang miskin. Arti surah Al-Maun ayat keempat. Maka celakalah orang yang sholat, Arti surah Al-Maun ayat kelima. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, Arti surah Al-Maun ayat keenam. yang berbuat riya, Arti surah Al-Maun ayat terakhir. dan yang benar-benar berdoa. Alhamdulillah, ternyata anak ibu yang solehah sudah bisa membaca surah Al-Maun dengan benar dan sudah mengetahui arti ayat surah Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7. Kasih tepuk tangan. Sekarang ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, sebelah sini ini kelompok 1 ya. Nah, yang di tengah ini kelompok 2. Ini yang sebelah sini kelompok 3 ya. Ibu tes dulu ya kelompok 1. Coba bacakan surah Al-Maun ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 diam dulu. Silakan kelompok 1 bacakan surah Al-Maun. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 3 membacakan surah Al-Maun. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ya, kalian semuanya sudah bisa membaca surah Al-Maun. Sekarang ibu ingin kamu berdiri sayang. Silakan. Silakan ya, secara individu kamu bacakan surah Al-Maun dengan lantang. Silakan sayang. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang ya kita sama-sama ya. Kita sama-sama sekarang
Silakan kelompok 3 bacakan isi kandungan surah Al-Maun ayat kedua. Silakan kelompok 2 bacakan isi kandungan surah Al-Maun ayat 3. Mereka juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin dan tidak memiliki kepedulian sosial. Iya. Sekarang kembali lagi kelompok 1. Silakan bacakan isi kandungan ayat keempat. Allah memberikan peringatan kepada orang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang tidak benar-benar menjalankan sholatnya dengan hati yang ikhlas. Iya. Sekarang kelompok 3, apa sih isi kandungan surat Al-Maun ayat kelima? Allah mengajar mereka yang lalai dalam sholat hanya karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Iya. Nah, sekarang kelompok kedua, apa sih isi kandungan surat Al-Maun ayat ke-6? Orang yang memiliki anak melakukan ibadah berbagai formalitas tanpa menghayatkan dan keikhlasan yang mendalam. Iya. Sekarang kita sama-sama mengetahui isi kandungan surat Al-Maun ayat ke-7, yaitu mereka Bahkan tidak peduli pada hal yang kecil bahkan sesama miskin segala perkara atau hayat sederhana. Alhamdulillah, ternyata anak ibu yang soleh dan solehah sudah bisa mengetahui isi kandungan surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian tugas ya, LKPD yang harus kalian isi. Tugasnya yaitu kalian harus mengimplementasikan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan diisi ya LKPD-nya. Silahkan diisi. Waktunya 5 menit ya. Silahkan. Ayo didiskusikan bersama kelompoknya. Waktunya 5 menit ya. Silahkan. Waktunya 5 menit. Silahkan didiskusikan. Didiskusikan ya bersama teman kelompoknya. Waktunya sudah habis ya. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan ya. Silakan. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok 1 ya, akan mempresentasikan hasilnya. Silakan dibacakan. Membiasakan berbagi dalam hal-hal kecil. Berbagi tidak harus selalu dalam bentuk besar atau mewah, melainkan juga dalam hal-hal sederhana. Misalnya dengan berbagi makanan kepada teman, berbagi ilmu, atau menyisihkan sebagian rezeki untuk orang lain. Membiasakan berbagi hal kecil mencerminkan nilai keikhlasan yang diajarkan dalam Quran Surah Al-Maun. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1, surah Al-Maun itu bisa kita contoh, yaitu dengan berbagi kepada orang fakir atau orang miskin. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2
Palmerka. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok terakhir adalah kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Peduli dan membantu sesama yang membutuhkan. Menurut KS Al-Ma'un, kita diajak untuk selalu peduli kepada orang-orang yang kurang mampu dan tidak mengabaikan kebutuhan mereka. Implementasinya bisa dilakukan dengan membantu orang di sekitar kita yang membutuhkan, misalnya dengan memberikan sumbangan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau orang yang terkena musibah. Nah, jadi hasil presentasi ya kelompok 3 yaitu kita harus menolong orang yang ada di sekitar kita ya, orang yang membutuhkan, misalnya orang yang terkena musibah, kemudian kepada anak yatim ya. Kasih tepuk tangan untuk